Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan terkait tugas UAS pada mata kuliah Cloud Computing, yaitu pada platform Red Hat dengan lab Container Orchestration with Kubernetes and OpenShift. Di mana di sini kita diminta untuk melakukan debug dan deploy sebuah multi-container aplikasi ke Red Hat OpenShift Container Platform atau RHOCP. Untuk hasil akhirnya nanti kita diminta untuk bisa memverifikasi dan mengkoreksi konfigurasi objek daripada service dan deployment RHOCP. Dan yang kedua, mendeploy objek RHOCP. Pada latihan ini, tugas kita adalah mendeploy Quotes aplikasi ke RHOCP. Quotes aplikasi menggunakan Quotes API dan Quotes UI Containerized Microservice. Di sini ceritanya rekan kerja kita melakukan deploy pada lapisan pertama sebuah aplikasi. Quotes-UI container ke RHOCP, tetapi pod mengalami crash dan tidak mau merespon request atau merespon permintaan. Dan di sini rekan kerja kita menghadapi kesulitan ketika mencoba mendeploy Quotes-API container ke RHOCP. Kita sebagai ahli dalam bidang RHOCP pada sebuah perusahaan diminta untuk membantu teman kita yang mengalami kesulitan. Baik, di sini untuk perintah pertama yaitu lab spasi start spasi OpenShift -lab, kita copy saja, lalu kita paste. Baik, di sini untuk instruksi yang pertama kita diminta untuk login ke cluster sebagai user developer dan memastikan bahwa kita menggunakan project OCP-lab. Nah, di sini kita login dulu sebagai user developer. Kita buka terminal baru. Kita copy saja perintahnya, yaitu OC spasi login spasi -u spasi developer spasi -p spasi developer. Kita copy saja. Lalu kita paste menggunakan text editor. Kita enter. Baik, di sini login successful. Kita sudah login sebagai user developer. Lalu perintah 1.2 memastikan bahwa kita menggunakan project OCP-lab. Baik, di sini perintahnya OC spasi project spasi OCP-lab. Kita copy saja perintahnya. Kita paste. Enter. Di sini keterangannya sudah berada dalam project OCP-lab. Jadi kita sudah berada project OCP-lab. Lalu pada instruksi yang kedua kita diminta untuk berpindah ke direktori -home -student -do188 -labs -OpenShift -lab.
Di sini direktori pada direktori terdapat Quotes Minus API YAML files yang dibuat oleh rekan kerja kita, dan kita diminta untuk berhati-hati bahwa versi YAML mungkin terdapat kesalahan. Baik, kita copy saja perintahnya, yaitu ini kita copy, kita paste, dan enter. Setelah itu kita pada instruksi ketiga, kita diminta untuk menggunakan file deployment.yaml untuk mendeploy kontainer Quotes Minus API pada UCP-Lab pada project UCP-Lab RHUCP. Baik, kita perlihatkan solusinya. Pada instruksi 3.1 kita diminta untuk membuat deployment dengan menggunakan file deployment.yaml. Baik, di sini kita copy saja untuk perintahnya. Kita paste, enter. Dan di sini ada keterangan the deployment Quotes Minus API is invalid. Deployment mendefinisikan sebuah aplikasi pod dengan label app sama dengan Quotes Minus API, tapi spec.selector.matchable menggunakan label yang berbeda. Lalu pada instruksi 3.2 kita diminta untuk membuka file deployment.yaml pada text editor dengan menggunakan gedit dan memodifikasi spec.selector.matchable untuk menggunakan label yang sama sebagaimana spec.template.metadata.label. Baik, di sini kita diminta untuk membuka deployment.yaml. Kita copy saja, oke. Lalu di sini kita diminta untuk menggunakan perintah gedit. Kita paste, kita enter. Baik, di sini kita diminta untuk mengubah labelnya agar sama, yaitu label spec.selector.matchable agar sama dengan spec.template.metadata.label. Baik, di sini sini kita copy saja untuk labelnya. Paste. Baik, di sini untuk labelnya sudah sama, yaitu selektor dengan metadata sudah sama, dan dengan template sudah sama. Jadi kita tinggal save. Setelah itu kita tutup saja. Baik, setelah itu pada perintah 3.3 kita diminta untuk membuat deployment menggunakan file deployment.yaml. Baik, di sini kita copy saja perintahnya. Ctrl V dan enter. Baik, di sini kita sudah membuat sebuah deployment. Setelah itu kita diminta pada perintah 3.4 kita diminta untuk memverifikasi bahwa
quotes minus API aplikasi pod telah berjalan. Baik, di sini kita copy saja perintahnya. Kita paste, enter. Baik, di sini statusnya sudah running, berarti sudah berjalan. Setelah itu pada instruksi keempat kita diminta untuk menggunakan file service.yaml untuk mengkonfigurasi kontainer quotes minus UI untuk mengkonfigurasi kontainer jaringan quotes minus AI pada project OCP minus lab, mengkonfigurasi service.yaml dengan permintaan sebagai berikut. Untuk pertama, kontainer quotes minus UI harus menghasilkan kontainer quotes minus API pada URL http://quotes minus API:2.80.80. Lalu yang kedua, kontainer quotes minus API listen atau mendengar pada port 80.80 sebagai default. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk mendeploy kontainer quotes minus UI setelah kontainer quotes minus API menjadi available, menjadi tersedia atau ada pada host quotes minus API. Aplikasi arsitek advice aplikasi menunjukkan diharuskan untuk restart aplikasi quotes minus UI jika deploy pada incorrect order. Baik, di sini kita perlihatkan untuk perintahnya. Baik, untuk instruksi 4.1 kita diminta untuk membuka file service.yaml pada text editor dengan menggunakan perintah gedit dan mengkonfigurasi service untuk melayani pada port 8080. Baik, di sini kita buka file service.yaml dengan perintah gedit, kita Ctrl V, enter. Baik, setelah itu mengkonfigurasi service untuk dilayani pada port 8080. Baik, di sini kita ganti port 3000 dengan 8080. Baik, setelah itu lalu pada instruksi 4.2 mengkonfigurasi service untuk mengirim permintaan kepada port 8080. Itu pada target port kita ubah juga menjadi 8080. Baik, setelah itu mengkonfigurasi mengkonfigurasi layanan untuk mengirim permintaan ke ports dengan label quotes minus API. Baik, kita ganti di sini labelnya dari quotes minus API. Minus API. Baik, setelah itu mengkonfigurasi layanan agar tersedia pada hostname quotes minus API. Baik, di sini quotes minus API. Baik, setelah itu kita simpan. Nah, kita tutup saja. Baik, setelah itu kita diminta untuk membuat layanan dengan menggunakan file service.yaml. Baik, di sini kita copy saja perintahnya. Lalu kita paste,
enter. Nah, di sini layanannya sudah kita buat. Lalu pada perintah 4.6 kita diminta untuk memverifikasi konfigurasi layanan. Poin akhir IP address mungkin berbeda pada output kita. Baik, kita copy. Ya, enter. I selector port and set. Pada perintah 4.7 kita diminta untuk memverifikasi bahwa kontainer quotes minus UI masih gagal. Baik, kita verifikasi, kita copy perintahnya, paste, lalu enter. Baik, di sini quotes minus UI statusnya masih crash loop back off, masih gagal. Lalu pada perintah 4.8 kita diminta untuk merestart kontainer quotes minus UI. Kita bisa menghapus kontainer yang mengandung label app sama dengan quotes minus UI dan membiarkan deployment quotes minus UI membuat ulang kontainer. Baik, kita copy perintahnya, paste, enter. Di sini sudah terhapus. Nah, itu kita diminta untuk memverifikasi bahwa deployment quotes minus UI membuat sebuah kontainer baru. Baik, kita copy, enter. Nah, di sini keterangannya sudah berjalan, berarti sudah berhasil membuat kontainer baru. Lalu pada instruksi kelima, kita pada web browser kita diminta untuk masuk ke http://quotes-ui-apps.apps.ocp4.example.com dan memverifikasi bahwa aplikasinya bekerja atau berjalan. Baik, kita masuk ke web browser. Setelah itu kita pergi ke URL yang tadi. Kita paste. Lalu kita enter. Baik, di sini terlihat bahwa aplikasinya bekerja atau berjalan. Baik, di sini untuk yang terakhir kita diminta untuk finish lab. Kita copy saja perintahnya. Nah, kita paste. Lalu enter. Baik, proses finishnya sudah selesai. Sekian video penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.